Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul Pemirsa Annaba TV, kitaba sahabat-sahabat illa FB min yang saya ba'di cintai ma karena Allah Subhanahu wa taala. ja'ahumul ilmu Alhamdulillah, baghyan pada sore hari yang berkah ini kita dapat berjumpa kembali di studio Annaba TV melalui channel Annaba TV. Dan seperti biasa selama bulan Ramadan ini saya akan menemani pemirsa di rumah masing-masing memanfaatkan kesempatan lockdown ini untuk kita terus mensiarkan dakwah Islam melalui YouTube kami Annaba TV. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kami menghadirkan 3 orang santriwati mu'allafah yang baru memeluk agama Islam, dan kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang santriwati kita ini seputar pengalaman mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengalaman bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Pemirsa Annaba TV rahimakumullah, saya tidak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemirsa sekalian karena begitu setia menyaksikan tayangan-tayangan kami secara live dari studio Annaba TV. Mudah-mudahan siaran-siaran kami ini bermanfaat kepada antum semua dan bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya pemirsa sudah tidak sabar ingin mendengarkan testimoni para santriwati kami yang sudah hadir di studio ini. Kita sapa dulu satu persatu. Kalau yang di sebelah kiri saya ini namanya Windy. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Feliza. Saya ulangi, kalau Windy ini berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi kalau di sebelahnya Feliza ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan yang satu lagi adalah Yulianti Natalia, asal keturunan Chinese dari Bengkulu. Mari kita sapa satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kalau Feliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Feliza? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian Yulianti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wanhau. Kalau apa namanya nih, karena dia nih orang keturunan Chinese, saya kalau nanya gimana? Nanya kabar? Ni hao ma. Ni hao ma? Wanhau Nina. Uhan hao. Iya. Wah, ini agak belajar bahasa Mandarin dikit ya. Alhamdulillah. Iya, pemirsa Annaba TV rahimakumullah. Kita akan bincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan bersama 3 orang santriwati kita. Bagaimana sih pengalaman mereka masuk agama Islam? Karena para pemirsa sekalian sangat luar biasa antusias setiap kali kami menayangkan testimoni para mu'allaf ini. Para pemirsa sungguh luar biasa terhibur dan termotivasi dengan kesaksian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita awali dari saudari kita Windy yang nama Islamnya kami berikan Siti Hajar. Saya panggil Siti Hajar atau Windy aja? Siti Hajar. Siti Hajar aja. Oke. Siti Hajar, pemirsa kita senantiasa setia mengikuti tayangan-tayangan kita secara live dari studio Annaba TV ini. Barangkali boleh diceritakan sedikit dan perkenalan dulu ya, bagaimana latar belakang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga bercerita bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Monggo, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar. Iya, Siti Hajar. Saya dari Sulawesi Selatan. Iya. Ya, terus agak tinggikan suaranya dikit. Pengalaman saya masuk Islam. Ya. Agama awal saya Kristen. Kemudian
saya menikah, saya masuk agama Hindu karena mengikuti suami. Masya Allah. Setelah itu baru saya masuk Islam. Jadi ceritanya Siti Hajar ini sudah pernah mengalami 3 agama ya? Iya Ustaz. Iya. Kristen karena dari orang tua ya? Iya, dari orang tua. Kemudian pindah ke Hindu karena menikah dengan suami. Iya. Tapi kemudian cerai gara-gara beda keyakinan, iya, beda keyakinan. Iya, beda Karena keyakinan. masuk agama Iya. Islam. Menarik sekali nih pemirsa ya. Kami jarang-jarang punya santri, punya pengalaman 3 agama. Dan sore ini ada 2 santriwati kita yang pengalamannya sama, sudah mengalami 3 agama ya. Sama dari Kristen ke Hindu. Kalau yang Yulianti ini adalah dari Kristen kemudian ke Buddha dan terakhir di Islam, dan mudah-mudahan tidak pindah lagi ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Boleh ceritakan bagaimana kisah perjalanannya dari sudah pernah terdahulu mengalami 2 agama kemudian terakhir memilih agama Islam. Ini sungguh menarik diketahui pemirsa kita An-Nabaat TV. Silakan Siti Hajar cerita dikit. Dulu saya mengenal Islam tuh waktu saya di SMA. Waktu di SMA. SMA tuh saya punya teman semuanya Islam. Di SMA-nya di mana itu? SMA di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Iya, Timur. di Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya Siti Hajar apa? Sarjana Kesehatan Masyarakat. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Itu partnernya dokter lah itu ya? Iya. Bagian lingkungan ya? Iya, bagian lingkungan. Kesehatan lingkungan ya? Enggak, spesifik kepada kesehatan kesehatan lingkungan sih, tapi kayak menangani penyakit gitu loh, Ustaz. Penyakit di masyarakat yang KLB seperti itu. Oh begitu, Masya Allah. Baik. Epidemiologi. Sekarang lanjut ceritanya. Jadi mengenal Islam pertama kali itu waktu duduk di SMA. Iya, di SMA. Jadi waktu itu saya kan sering berkumpul dengan teman-teman saya yang agama Islam. Iya. Dan saya sering melihat mereka tuh sholat gitu, Ustadz. Jadi saya merasa kayak gini, kok di agama saya tidak seperti ini gitu. Kayak gitu ya? Saya merasa melihat mereka sujud, kok mereka sujud kepada Tuhan mereka. Sementara di agama saya cuman seminggu sekali gitu kan. Jadi padahal sudah dua kali pindah agama ya? 2 kali pindah agama. Kemudian setelah itu saya menikah, Ustadz. Saya menikah, saya masuk Hindu, tapi orang tua tidak menentang waktu itu. Orang tua tidak ada perlawanan, ya udah kalau memang kamu menikah ya silahkan masuk Hindu karena masuk Hindu ya. Karena dari Bali ya suaminya? Iya, dari Bali, dari Bali. Jadi pada saat itu juga masuk Hindu, saya berumah tangga kurang lebih sekitar 9 tahun, Ustadz. Iya. Tapi di agama tersebut lagi-lagi saya tidak mendapat ketenangan. Saya pikir mungkin kalau saya masuk Hindu, saya akan mendapatkan ketenangan yang seperti orang Muslim rasakan seperti itu kan. Masya mungkin Allah. Ya kan. Jadi saya coba belajar. Jadi saya seperti orang buta yang mau menyeberang jalan tanpa ada tuntunan seperti itu, Ustadz. Subhanallah. Jadi tidak akan sampai pada tujuan. Betul. Jadi pada saat itu saya merasakan hal seperti itu. Saya memiliki semuanya, saya punya anak, saya punya suami, saya hidup berkecukupan lah waktu itu ya Ustadz. Karena kebetulan mantan suami bekerja di Batubara kan, di Kalimantan kan cukup ini kan Ustadz. Jadi saya merasa dunia saya ada gitu kan. Tapi batin saya merasa kok saya hampa gitu Ustadz. Saya merasakan bahwa di dalam hati saya merasa kosong, tidak ada apa-apa. Saya ada masalah, saya harus mengadu kepada siapa? Saya bingung gitu kan. Saya tidak mengerti betul agama yang saya anut baru-baru ini gitu kan. Jadi saya merasa saya harus mengadu kepada siapa ketika saya punya masalah. Masya Allah. Kayak gitu Ustadz. Nah, suatu ketika kenapa saya bisa mengenal Islam? Iya. Saya punya media sosial. Kebetulan waktu itu teman-teman di media sosial semuanya Islam. Komunitasnya Muslim. Komunitas saya Muslim. Nah, dari situ saya belajar, kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan. Agama saya yang sebelumnya yang didebatkan, betul. Bukan yang ini kan. Karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan, Ustaz. Mereka belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal 2 agama itu, membandingkan gitu kan, Ustaz. Nah, akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu seperti itu, Ustadz. Tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan, Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis, Ustadz. Saya merasakan bahwa ya
ternyata ada informasi. Ada informasi seputar Nabi Muhammad itu. Saya pikir Masya Allah. Nabi Muhammad itu ya cuman itu nabi mereka lah gitu kan. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab suci saya kan seperti itu. Betul. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus, akhirnya saya mendownload Al-Qur'an pada waktu itu. Saat saya masih berstatus Hindu. Belum ini kan. Dan kebetulan ya mungkin Allah juga memberikan petunjuk ya Ustadz, di setiap rumah tangga saya selalu terjadi ada konflik dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat hati saya berpaling kepada Allah waktu itu. Masya Allah. Jadi keadaan berpaling, juga tidak akhirnya saya berpaling, saya belajar Islam dan saya bertekad bahwa saya